setiap pribadi lepas pribadi, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku untuk menganugerahkan pertolongan, pembelaan, kesembuhan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan dua bagian Roh Kudus-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkat-berkat rohani maupun jasmani dilimpahkan bagi setiap pribadi kami anak-anak-Mu. Baik kami yang berkumpul saat ini dalam ibadah ini, maupun yang kami ikuti melalui rangkaian ibadah ini dalam tayang YouTube, diberkati mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan. Mereka dibela, mereka ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, saudariku kekasih-kekasihnya Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema yang saya sampaikan yaitu contoh-contoh iman yang teguh. Contoh-contoh iman yang teguh. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Oleh karena iman dan kita berharap pada Dia, sesuatu yang kita harapkan nanti kan kita lihat bahwa Tuhan itu menolong kita. Kalau saudara sedang bergumul untuk keluarga, seorang ibu bergumul untuk suaminya supaya mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan, hal itu nanti saudara akan lihat. Amin. Ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Kita datang beribadah, kita memuji, memuliakan nama Dia. Kita percaya sekarang ini Allah yang membesar ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada tambahnya, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu ada di dalam lubuk batin hati kita. Allah sangat memahami relung hati kita, batin kita yang terdalam. Allah memahami. Haleluya. Jadi Dia sangat memahami kesungguhan hati saudara, kecintaan saudara kepada Tuhan. Ada beberapa contoh saudara. Bisanya orang beriman. Satu tokoh yang dipanggil dalam Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terima kasih. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini saudara sering baca. Kitab suci dibaca mengenai janji Allah kepada Abraham. Abraham ini sebelum dipanggil, dia itu merindukan bertemu dengan Tuhan. Abraham ini memiliki kepekaan jiwa batin. Saat Tuhan itu memanggil Abraham, Abraham mendengar. Selanjutnya Abraham menuruti semua panggilan Tuhan itu. Di sini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat nama masyhur, dan olehmu semua kaum bangsa di bumi akan mendapat berkat. Abraham menjalani semua petunjuk-petunjuk Tuhan ini, diikuti jalan yang Tuhan tunjukkan ini. Dan olehmu semua kaum bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ini saya akan sampaikan untuk yang kedua kali ini, contoh-contoh orang beriman. Siapa yang memberkati engkau Abraham, akan ku berkati. Tetapi siapa yang mengutuk engkau, akan ku kutuk orang itu. Nah, sekarang contoh keturunan Abraham dulu. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, kitab Daniel pasal yang ketiga, itu kisah, kalau dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, itu kisah sangat bagus bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi saudara, di sana dikisahkan, kisah ini bagi saudara yang sering membaca kitab suci, kitab Daniel, saudara tidak asing. Tetapi ini kisah saya akan sampaikan. Ini sangat dasar penyertaan dan perlindungan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat itu diumumkan oleh seluruh kerajaan. Nebukadnezar mengumumkan bahwa semua rakyat di bawah pemerintahanku harus sujud menyembah patung yang kubuat. Setelah itu saudara, diumumkan mereka mengikuti semua upacara itu saat itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada yang melaporkan bahwa 3 orang ini tidak akan mau menyembah patung itu. Akhirnya saudara baca ayat yang ke-17, 18, saudara perhatikan di situ. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara, seandainya Tuhan itu menolong aku, Dia bisa. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong aku dalam hal ini, Allahku yang kupuja tidak melepaskan aku dari perapian itu,
Aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Nah, saat itu Raja Nebukadnezar sangat geram. Perapian yang biasanya panasnya hanya setengah, itu dibuat 7 kali lipat panasnya. Sampai diceritakan di sana yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati, kebakar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego yang dilemparkan dalam perapian itu, ia bebas berjalan-jalan memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam perapian itu. Raja Nebukadnezar menyaksikan bahwa yang dilemparkan itu 3 orang, tapi di sana ada 4 orang. Raja Nebukadnezar katakan, yang satu itu seperti anak dewa. Saudara, kalau orang itu imannya teguh dalam kondisi apapun, tetap berharap bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, barang siapa rela kehilangan nyawa karena mengikut aku, ia akan mendapatkan nyawa. Ia tidak akan kehilangan. Sadrak, Mesak, Abednego memiliki iman yang teguh. Ternyata Tuhan memberikan pertolongan, memberikan pembelaan kepada orang yang teguh imannya. Amin. Sebab itu saudara harus memiliki keteguhan iman. Jangan sampai dalam menghadapi situasi kondisi apapun, saudara bimbang, cemas. Jangan sampai. Katakan, Tuhan yang kusembah, Engkau yang kupuja, tetap Allahku. Engkau sanggup menolong aku, sanggup membela aku. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang ayat 26 sampai ayat 30. Saudara perhatikan di sini. Daniel 3:26 sampai 30. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, dan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah saudara, ini sesuatu yang ajaib. Penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan rambut di kepala, bulu kuduk pun tidak ada yang terbakar. Allah itu di atas segala kekuatan yang ada di alam ini. Amin. Api bisa sejuk, tidak membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak,
dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Jadi ini keteguhan imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia rela kehilangan, justru malah ditambah kedudukannya. Kisah ini, saudara, ini orang-orang adalah keturunannya Abraham, anak cucu cicitnya Abraham. Jadi kalau sebagai orang tua memiliki iman, keteguhan iman, pengharapan dan kasih kepada Allah, selalu memuji memuliakan nama Dia, saudara pun akan mengalami penyertaan Allah yang luar biasa. Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi saudara, seperti Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Saudara baca dulu di sana. Orang yang suka memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Tuhan itu menurunkan penyertaan dan perlindungannya. Itu ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat 11 sampai 14. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, karena mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi saudara, kalau kita suka menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Dia, Tuhan itu mengutus malaikatnya. Kalau kita suka menyembah memuliakan nama Tuhan, hati kita ini melekat pada Tuhan, melekat, menyatu. Kalau dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, maka carang ranting itu akan berbuah. Lewat kita yang mendengar firman dan melakukannya, kita melekat pada Dia. Karena melekat pada Dia, kekuatan Roh Kudus menyertai. Haleluya. Nah saudara, contoh satu lagi iman yang teguh, Daniel pasal 6. Itu dari satu pasal, saudara, dari ayat 1. Di dalam pemerintahan Raja Darius, di sana ada tokoh-tokoh iman. Salah satu yang muncul di sana adalah Daniel. Nah, Daniel di sana orang yang disertai Tuhan, memiliki hikmat, makrifat yang dari Tuhan. Raja punya rencana untuk Daniel didudukan, memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi orang-orang sekitarnya Daniel berusaha untuk mencari kesalahannya Daniel. Daniel orang yang setia, memiliki ketaatan. Daniel orang yang disiplin. Tidak ada yang ditemukan.
Mereka menemukan Daniel orangnya setia kepada Tuhan. Mereka membuat undang-undang disampaikan kepada raja, ialah dalam waktu 30 hari setiap umat rakyat dilarang untuk memuja Allahnya, dilarang untuk meminta kepada siapapun kecuali kepada raja. Undang-undang diperintahkan, dibuat, siapa yang melanggar harus dimasukkan guasi. Undang-undang itu dibuat dan disebarluaskan di tengah-tengah kerajaan itu. Seluruh rakyat mendengarkan. Bagaimana sikapnya Daniel? Orang yang suka menyembah Tuhan, memuja Tuhan. Saudara baca ayat 10. Ya, dari 10. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini saudara, Daniel mendengar undang-undang itu. Daniel tidak putus asa. Daniel tidak mengurangi jam saat beribadah, menyembah, memuji Tuhan. 3 kali sehari Daniel berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, sujud menyembah kepada Tuhan, serta memuji-muji Allahnya. Daniel memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bersyukur atas pertolongan Tuhan, bersyukur atas pertolongan yang Tuhan akan berikan. Ini jadi rasa syukur itu ada 2. Kalau pas menghadapi masalah hidup, percayalah, tetaplah bersyukur bahwa di balik rasa syukur itu kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Rasa syukur, sembah Dia, puji Dia. Haleluya, Engkau maha baik Tuhan, Engkau maha sempurna, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mencium, Engkau maha merasakan. Pembelaanmu akan Kau nyatakan berdamai. Dan hal ini dirasakan oleh Daniel. Saudara, ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi mereka mendapati Daniel sedang berdoa. Ini dilaporkan kepada Raja Darius. Raja Daniel, orang yang kau tempatkan di kerajaan ini, dia tidak mentaati, tidak mengindahkan undang-undang yang Tuanku buat, yang Rajaku buat. Ketetapan raja, apakah mau dicabut? Tidak. Akhirnya raja mencari alasan supaya Daniel itu dilepaskan. Mereka tetap minta ketetapan raja dilakukan. Daniel dimasukkan gua singa. Semalam suntuk
untuk Daniel bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Dikatakan Daniel di sana dalam perlindungan Tuhan. Kita akan membaca sekarang ayat ini. Ayat yang ke-13. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. 3 kali sehari mengucapkan doanya, memuji, menyembah Tuhan. 3 kali sehari. Ada jam khusus untuk berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau ini kita buat dalam kehidupan kita, keluarga kita, ada jam-jam khusus untuk datang kepada Tuhan, itu sangat bagus. Amin. Nah saudara, kita akan baca selanjutnya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Sampai di sini dulu. Karena ia percaya kepada Allahnya Abraham, nenek moyangnya, kakeknya Abraham, yang dipuja, yang ditinggikan, diagungkan. Barang siapa memberkati engkau Abraham, akan ku berkati. Tetapi barang siapa mengusik, mengutuk engkau, akan kukutuk orang itu. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa.
baik mereka maupun anak-anak dari istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ini saudara, Kejadian pasal 12 tadi. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, mengusik engkau, akan kukutuk, akan kumusui orang ini. Keturunan Abraham mendapatkan pembelaan Tuhan. Amin. Jadi Kejadian pasal 12 ini sampai detik ini masih berlaku. Semua akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci ini. Amin. Jadi saudara, Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego dibela Tuhan. Sekalipun jauh dari sanak familinya mereka dalam pembuangan, tetapi Allah yang disembah dipuja selalu menyertai. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita akan membaca sekarang Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Galatia pasal 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Terima kasih. Janji itu diberikan kepada keturunannya satu, yaitu Kristus. Lewat Kristus itu janji yang diberikan pada Abraham itu seluruh umat manusia di muka bumi mendapatkan berkat-berkat yang dijanjikan untuk Abraham, yaitu lewat pengorbanannya dia di Bukit Golgota. Itu ayat 13 ya, ayat 13 Galatia 3 ayat 13. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota di Kalvari itu menebus segala kutuk hukum Taurat. Ditebus kita, dibersihkan kita dari segala dosa-dosa. Yang percaya akan pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, darah Yesus Kristus menyucikan kita, melepaskan kita dari segala hukuman maut. Dari kuasa maut kita dibebaskan. Amin. Sebab itu perkatakan seperti ini, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghapus segala dosa-dosa. Amin. Ulang lagi, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus memberkati hidupku. Hidupku menjadi ciptaan baru. Diulang lagi, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa berkati keluargaku, berkati anak-anakku. Diulang lagi untuk memberkati usaha, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa berkati usahaku, perusahaanku, Tuhan
Ini untuk memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus, supaya janji-janji Allah yang diberikan untuk Abraham juga untuk kita. Amin. Jadi sebut dengan 3 kali, katakan Tuhan yang Maha Kuasa, berkati hidupku, berkati anak-anakku. Kuasa dari Kristus, kuasa dari Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasa setan iblis keluar, pergi dari tempat ini. Jadi dibersihkan lokasi, baik tempat usaha, tempat perusahaan, diberkati dengan kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara disertai kuasa Tuhan dengan memperkatakan kuasa dari Yesus Kristus. Kemenangan yang Tuhan miliki juga diberikan untuk kita. Nah, ini untuk kalau saudara menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan, kekhawatiran itu teror dari iblis, saudara perkatakan kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Segala roh-roh kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan keluar dari tubuh jiwaku. Nanti keluar Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 sekarang. Satu Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kalau kekhawatiran diusir, maka Roh Kudus masuk. Roh Kudus itu lebih besar daripada roh setan yang ada di dunia. Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita. Roh Kudus membela kita. Nah, Roh Kudus itu yang membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati itu Roma pasal 8 ayat 11. Dibaca dulu. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin, saudara. Roh yang Maha Besar, Roh Kudus, itu akan menghidupkan tubuh kita. Di saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, yang mati dalam Kristus akan dihidupkan kembali, memakai tubuh kemuliaan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di angkasa. Itu Roh Kudus yang akan melakukan nanti. Kebangkitan orang mati itu nanti di saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Jadi itu nanti akan terjadi serentak di seluruh dunia, baik yang tinggal di Australia, di Amerika dan sebagainya. Kita tinggal di daerah Indonesia ini nanti akan bersama-sama dibangkitkan. Tetapi sekarang jiwa roh orang itu ada di Firdaus. Ya, jadi kita akan pahami hal ini. Kembali kepada Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi Kejadian pasal 12 dari ayat 1 sampai 3 dan seterusnya, janji-janji Abraham
yang diberikan pada Abraham itu menjadi bagian kita kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah saudara, kemenangan yang Tuhan berikan untuk kita, tetaplah saudara pegang teguh, setia sampai Tuhan datang. Oke, kita akan nyanyikan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku ini. Ku dapat sujud di hadapan-Mu,
Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih, rahmat dan anugerah. Kau maha baik, Kau maha sempurna, pengorbanan abadi bagi kami. Kita angkat cawan minuman di tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dicurahkan sampai berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Seluruh sidang jemaat diberkati saat ini. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia, diberkati pejabat-pejabat negara, diberkati seluruh rakyat Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo Engkau berkati, dan wakilnya Bapak Makrami berkati, dan seluruh jajaran pemerintahan semua berkati, dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan juga memberkati untuk seluruh aparat keamanan, TNI, Polri Engkau berkati, tenaga-tenaga medis Engkau berkati, serta dilindungi dengan kuasa-Mu saat ini. Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Seluruh masyarakat Banjarnegara Jawa Tengah berkati, berkati desa, kecamatan Purnogoro, desa Negara berkati dengan kasih dan rahmat-Mu. Selamatkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap pribadi anak-anak-Mu berkati saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara dariku kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.